pertanyaan nih Kak dari sahabat teman ngopi, bukan pertanyaan ya. Oke, lanjut. Ini pertanyaan dari perempuan, Oke. mewakili perempuan-perempuan di luar sana. Oke. Apa yang harus kita lakukan sebagai perempuan, tindakan dan sikapnya jika di lingkungan yang masih kental dengan budaya patriarki? Nah, biasanya itu yang agak merugikan perempuan ya. Oke. Perempuan itu sebetulnya sangat pintar sekali ya. I'm sorry, bukan berarti aku menjatuhkan divine masculinity, tapi kita tuh masing-masing perempuan dan laki-laki itu memang sangat berbeda gitu secara susunan diri dan susunan energi. Memang seperti itu adanya. Kalau perempuan ini namanya divine feminine. Kalau cowok itu adalah divine masculine. Mereka ada testosteron, kita pun punya testosteron, tapi susunan testosteron dan estrogennya sangat berbeda. Kepintaran perempuan adalah kepintaran spiritual. Memang orang-orang laki-laki pun yang mereka berjalan di jalan spiritual, mereka akan sangat feminin memang. Karena mereka punya rasa dan intuisi yang besar. Nah, perempuan-perempuan ini seharusnya berbangga menjadi perempuan. Di dalam dunia patriarki, perempuan itu punya jalan yang banyak patriarki atau laki-laki yang tidak mengerti. Kita menggunakan sisi feminin kita. Kita itu sangat manipulatif. Iya. Jangan lupa itu. Gunakan kepintaran kita memanipulasi laki-laki itu semua. Masa lupa? Jangan lupa bahwa enggak. Jadi kita tidak perlu menjadikan diri kita menjadi laki-laki atau menjadi maskulin. Kita gunakan feminin kita. Bagaimana caranya? Pak, gimana sih, Pak? Iya. Ting 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 ting. Ya. Perlu banyak belajar. Ini kayaknya perlu di training nih kayaknya. Jangan lupa bahwa susunan kita itu adalah susunan feminin. Feminin itu kita punya banyak sekali keuntungannya. Kita pakai semua keuntungan yang kemampuan yang kita bisa. Kayak dikit gitu. Bukan menjual sexuality, tapi gimana pun juga kita tahu apa yang kita punya dan kita pakai untuk mendukung keinginan kita gitu loh. Kalau emang punya ingin ya, gitu. Kita pakailah kartu kita yang bagus gitu. Untuk ya kan? memanipulatif, tapi kan dalam hal baik. Iya, sebetulnya sih aku nggak tahu juga ya. Sebetulnya gini, manusia ini kan kita punya kartu-kartu yang memang udah dikasih dari sananya gitu kan. Ya sebetulnya kita cari tahu kartu kita apa dulu, karakter kita apa dulu, lalu kita pakai aja untuk defense dan attack people if you want gitu kan. Itu kan cuma tip dan triks aja. Tapi kalau sebenarnya sih ya kita damai aja di dalam diri, lalu kita akan memanggil semua keberuntungan kepada kita. Amin. Ya. Jadi jangan terpengaruh dengan budaya di luar diri kita. Sebetulnya memang itu budaya kan memang realitanya seperti itu ya, apa adanya ya. Kita kan hanya menggunakan apa yang kita bagus, kita menjual diri kita semampunya kita gitu. Eventually we all are a whore. Kita semua adalah pelacur. Pelacur maksudnya apa sih? Ya maksudnya kita itu jual diri ke semua orang. Maksudnya apa? Kita jual waktu kita jual pemikiran kita jual ide, waktu, otak, capek, semuanya kita jual bukan? Ada yang jual tangan, ada yang jual mata, ada yang jual badannya, boleh juga ya, kita semua pelacur memang. Nah, selagi kita melacur, bahasanya jelek banget ya. Selagi kita jual diri ya, kita harus tahu dong, kita tuh dagang apa? Kemampuan apa ya, kemampuannya apa produk yang kita punya, apa yang harus kita tajamkan, ya kita jual ramai-ramai gitu. Sebetulnya gitu aja sih, nggak perlu takut juga, tidak perlu merasa terancam juga berada di dalam patriarki atau apapun juga. Justru karena energi kita merasa takut akan patriarki, kamu akan mengundang rasa-rasa yang tidak nyaman di dalam hidup kamu, gitu aja sih sebetulnya. Jadi sebagai perempuan kita harus pede aja di dalam patriarki itu kita menajamkan kefemininan kita. Dijamin cowok-cowok pada ampun ibu. Ampun ibu, cium tangan, semuanya cium tangan. Silakan gitu. Lanjut lagi. Oke, kita lanjut. Bunda? Iya. Apakah perempuan dapat berkembang dan bertumbuh dalam lingkungan yang konservatif atau tingkat kepercayaannya pada suatu keyakinan begitu tinggi? Kira-kira paham nggak pertanyaannya? Gini. Belum nih. Tumbuh itu
seperti apa? Keluar di dalam lingkungan atau keluarga yang konservatif gitu kan, atau yang tingkat kepercayaannya kepada sesuatu itu begitu tinggi, atau maksudnya gini kali ya, dia bisa berkembang nggak, tapi dia itu background keluarganya itu konservatif, masih mungkin memegang erat kepercayaan tertentu mungkin, dan itu sangat erat gitu, dan dia pengen berkembang sebenarnya. Nah, pertanyaannya aku akan mempertanyakan lagi, kamu ingin berkembang seperti apa? Mungkin kalau kamu besar di dalam keluarga yang konservatif, kamu juga bisa berkembang menjadi lebih konservatif. Ngerti nggak? Iya. Itu bisa. Tapi permasalahannya sepertinya dia itu ingin berkembang menjadi sesuatu yang berbeda. Yes. Jadi kamu memang rasanya bukan berkembang, tapi kamu ingin berbeda dari apa yang kamu dibesarkan. Ya boleh aja, tapi akan lebih susah. Untuk meyakinkan keluarga kamu, ya kamu harus diam-diam untuk tidak menjadi seperti yang keluarga kamu inginkan, ngerti nggak? Sebetulnya kan itu pertanyaannya, ya toh? Iya. Ya pasti akan itu. susah kalau kamu ingin menentang, bisa, tapi akan susah. Cuma butuh effort ya. Butuh effort. Cuma gini, untuk nyaman dalam hidup itu kan ketika kamu tidak menyakiti siapapun. Iya. Untuk nyaman di dalam hidup itu kamu tidak menyakiti siapapun. Maksudnya adalah ya kalaupun kamu ingin menjalankan keperbedaan kamu, ya kalau bisa jangan sampai menyakiti keluarga kamu yang konservatif tersebut. Kayak misalnya aku adalah orang kalau sholat aku ada tipe yang mama ta'ala gitu. Aku menjalani sholat nih karena mama. Ada Karena orang-orang. Iya. Ya karena aku menjalani sholat di dalam hidupku adalah sholatku sendiri gitu. Hidupku adalah meditasi itu sendiri gitu. Jadi memang aku tidak menjalani syariat-syariat yang seperti yang banyakan orang gitu. Cuma ya kalau aku menjalani syariat, ya memang karena mama. Iya. Memang karena mertua. Memang karena orang sekitaran saya. Karena kita hidup bersosialisasi, tidak mungkin kita seenak jidatnya, ya kan? Ya kita akan tetap membahagiakan orang sekitaran kita dengan batasan kita tahu diri kita siapa, gitu aja sih rasanya. Ya, jadi tetap perlu sadar kalau kita berada di dalam lingkungan, karena keluarga, ada lingkungan. Jangan nyakitin siapapun itu aja. Kan ada juga yang orang kayak, wah aku nggak Islam, nggak bisa, pokoknya gue wata gitu kan. Ada juga yang kayak gitu kan. Ya kalau udah siap sih nggak apa-apa kayaknya. Tapi itu akan menyulitkan hidup kita memang. Kita akan mendapatkan banyak kebencian, kita akan banyak mendapatkan kesusahan, dan kita akan masih banyak sial kalau kayak gitu ceritanya. Ya kalau bisa kita bikin damai semua orang, bikin hati orang semua senang, kita hidupnya akan sangat damai gitu sih. Ya kalau bisa kita tahu diri kita siapa dengan perjalanan ketidakkonservatifan yang kamu pilih memang gitu. Termasuk Ditya sebenarnya udah pernah mengalami begitu ya? Oh ya iyalah, kan aku mama ta'ala. Keren ini, mama ta'ala. Oh salat ya, mama ta'ala. Istilah baru. Istilah baru buat kita. Iya. Nomor 3 itu sepertinya diperjelas nomor 4. Apa nih? Jadi satu nih. Jadi satu aja ya. Bagaimana cara perempuan memberdayakan dirinya sendiri, terutama dalam hal finansialnya, agar perempuan tidak tergantung secara finansial maupun emosional kepada pasangan atau orang-orang di sekitarnya. Wah, kuncinya sebetulnya adalah mencintai diri sih kalau itu sih. Kuncinya adalah mencintai diri. Artinya gimana? Kalau kita mencintai diri, kita akan mengenal karakter kita. Kalau kita mengenal karakter kita, akan sangat mudah sekali kita bekerja dan tahu apa bagusnya kerjanya, ngapain atau bagaimana. Itu berjalan dari situ sih sebetulnya. Kalau misalnya kita, berarti ini karakter yang bertanya adalah karakter orang yang pasti menyerahkan hidupnya kepada satu orang. Ya kan, lalu dia pasti bingung bagaimana caranya dia harus melepaskan ini, dan dia ingin berjalan di kakinya sendiri, ya toh. Berarti dia kurang mengenali dirinya sendiri, kurang mengenali kemampuan yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, kuncinya adalah ya kamu harus belajar untuk mengenal dirinya sendiri, lalu kamu bisa bekerja dan menjadikan kepintaran kamu menjadi uang atau usaha. Misalnya jago masak tadi, atau bisa jago baca tarot juga bisa, atau mungkin jago tukang pijet juga bisa, jago nulis bisa, atau mungkin jago ngomong bisa. Itu semuanya bisa digali setelah kita benar-benar mencintai diri kita sendiri gitu.
plus yang tadi kita bilang ya, jangan pernah berhenti belajar. Oh, nggak boleh memang. Ketika kita sadar kita pinter, berarti ya lu Stop. bego. Begitu kita sadar kita pinter, berarti kita bodoh. Kita kalau bisa kita bodoh terus, ya kita belajar terus. Iya. Dengan begitu ya kita akan sebagai perempuan ya kita bisa mandiri. Yes. Nah ini terkait pertanyaan ini ya, mungkin sepertinya Evi punya pengalaman ya, Vi. Ketika Evi selama kan hidup waktu masih bersama istri, dari suami masih ada. Iya. Artinya kan secara finansial Evi udah tergantung gitu kan. Iya. Nah ketika suami meninggal bagaimana? Waktu pas suami meninggal sih ya sama sih. Waktu pas suami meninggal, karena waktu pas menikah aku memutuskan untuk berhenti bekerja gitu kan. Artinya aku bergantung 100% sama dia. Artinya tugasku adalah mengelola keuangan keluarga gitu kan. Begitu pas awal suami meninggal, pertama adalah yang kurasakan adalah ketakutan. Oh iya pasti. Ketakutan ya karena udah bergantung kan, semuanya udah hidup udah digantungkan semua sama dia. Terus tapi kan ketakutan ini mulai aku kenali. Ketakutan apa sih yang aku takutkan? Oh, ketakutan secara finansial ya. Aku mulai menggali kemampuanku. Oh iya, aku bisa ini kok, yang hal-hal yang jangka pendeknya aku bisa ini, kemudian jangka panjangnya aku kerjain ini. Dan pelan-pelan ketakutan itu karena sudah ku jalani, ya pelan-pelan dia terkikis. Nah, yang setelah aku jalani adalah perempuan tuh perlu pede sih. Setelah aku ini ya seperti yang Kak Ditya tadi, kita perlu belajar mengenali diri kita sendiri, perlu penerimaan. Oh ya, keadaanku sekarang udah nggak ada suami ya, jadi kamu harus sudah mulai mandiri secara finansial, walaupun stepnya memang agak terbata-bata ya. Kalau jalan itu kayak perlu belajar jalan dulu gitu kan. Tapi ya itulah hidup, ada fasenya kan Kak, gitu kan. Jadi ya kayaknya kalau aku bilang sih tadi dari pertanyaan ini, kayaknya kita perlu pede sih, membangun pede aja dulu. Kita sebagai perempuan ini punya power yang besar, ya sama gitu kayak laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama gitu. Dan itu nggak perlu dikait-kaitkan dengan hal-hal lain. Ya udah kita terima aja dulu, dengan penerimaan itu nanti kita bisa berjalan. Jalani, nikmati, resapi. Yes. Betul juga ya. Sebenarnya sesimpel itu ya kalau kita mau belajar tadi ya. Tetap kembali ujungnya adalah belajar. Iya sih. Dari Ditya sendiri kira-kira ada ini nggak masukan atau apalah ya gitu ya untuk istri atau wanita ya, para wanita yang saat ini masih menggantungkan penuh gitu loh. Secara penuh bergantung pada keluarga atau suami. Iya, atau pasangan gitulah ya. Boleh aja sih. Menurut aku boleh-boleh aja. Semua wajar-wajar aja asal dua-duanya happy sih. Menurut aku, misalnya ada juga pasangan yang mereka emang senangnya bergantung sama suami, itu boleh juga gitu. Karena setiap sistem dalam keluarga itu kan beda-beda tergantung dari sifatnya masing-masing ya. Boleh banget kayak gitu. Mau yang perempuan yang bekerja dan berusaha juga dan suaminya jadi bapak rumah tangga, itu juga boleh gitu. Whatever it takes to make kedua pasangan ini happy, damai atau happy. Semuanya jalanilah, karena tiap-tiap orang caranya pasti beda-beda. Tidak ada yang sama gitu aja. Dan itu pasti boleh semuanya. Iya. Terus untuk antisipasi, misalnya seperti kejadian Evi ya, begitu dia bergantung, suami meninggal. Nah itu kira-kira dalam bayangan Ditya ada nggak antisipasi untuk mencegah itu? Kalau mengantisipasi sebelum meninggal gitu ya, menurut aku tidak perlu dipikirkan sebegitunya, menurut aku ya, tidak perlu gitu, karena menjadi sebuah ketakutan dalam hidup itu juga tidak baik kan. Ya sebetulnya dinikmatin aja gitu, karena misalnya Mbak Evi pun mengalami kejadian seperti itu pun, Mbak Evi menjadikan ini sebagai cerita dalam hidup yang menyenangkan saja, bukan sih? Iya. Tidak ada hal di dalam hidup yang dikasih sama Tuhan itu tidak menyenangkan mungkin sebenarnya gitu. Asal kita benar-benar pintar menjalani, memaknai, menikmati, meresapi dari semua yang dikasih sama Tuhan saja. Aku rasa begitu saja, memang tidak perlu harus oh gue harus siap-siap nih bentar lagi laki gue mati kayaknya gitu. Kan serem ya gitu. Nggak taunya dia duluan. Ya makanya kayak hidupnya kayak harus gimana gitu. Mendingan ya nggak apa-apa dinikmati, karena eventually semua cerita yang sekaget itu pun adalah sebuah cerita di dalam dirimu yang untuk menghadirkan
sebuah keseruan atau sebuah pelajaran di dalam hidup yang akhirnya kamu menjadikan itu sebuah makna dalam kehidupan kamu kan? Iya. Itu boleh bukan? Iya. Kesedihan itu boleh terjadi, kesakitan itu boleh terjadi, karena semuanya akan ada maknanya di waktu yang tepat. Kita akan memaknainya. Boleh kan? Boleh kehilangan, boleh sakit, boleh berantakan, semuanya boleh. Karena semua di waktunya nanti akan kita bisa melihat itu adalah makna yang diberikan Tuhan untuk cerita dalam hidup saya. Lalu saya akan memaknainya. Karena saya adalah orang yang begini, saya mau mendapati ini, lalu saya mempelajari ini. Wah, indahnya hidup. Gitu. Keren. Pada akhirnya itu akan menjadi cerita untuk diri Yes. kita ya. Diri kita sendiri. Apapun cerita di dalam hidup kita, semuanya manis. Semuanya manis. Tapi di waktu yang tepat nanti, mungkin kalau masih belum bisa melihat itu manis, ya nggak apa-apa juga. Itu adalah perjalanan supaya kita tetap mengerti, nanti kita akan memaknainya nanti. Tapi tidak harus sekarang tidak ya. harus sekarang, tidak harus besok. Mau tidak di dalam kehidupan ini juga tidak apa-apa. Masih ada di kehidupan selanjutnya. Gitu. Manis banget sih kamu. Apalagi Evi tentang wanita, cinta. Wah, kayaknya menarik banget obrolan kita hari ini nih. Kayaknya kita harus mengundang perempuan-perempuan lainnya ya. Supaya obrolan Kapan-kapan ngomonginnya tantra ya, loh. lebih seru ya. Kayaknya lebih seru lagi nih. Aduh. Tapi harus yang punya pasangan, kalau enggak ya Iya. mengsedih ya, mengsedih. Nggak apa-apa. Kayaknya saya mohon maaf. Loh, paling dia kan belajar duluan. Oh, belajar duluan karena itu udah pintar gitu ya. Sini saya pakai kamu, saya mau belajar lah. Gimana kalau saya pakai dulu? Ya. Ya udahlah, kita ngomongnya makin sembarangan nih. Oke. Untuk sesi ini kita lanjut nanti di tantra ya. Sabar menanti. Sampai nanti. Makasih. Yeah, I love you.